Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Muiz dalam channel Mams Akuntansi Pajak. Melanjutkan materi sebelumnya. Materi kali ini bagaimana kita membuat laporan konsolidasi untuk setelah tahun perolehan dengan pembagian dividen. Kalau sebelumnya adalah untuk perusahaan multi holding di mana saham induk dimiliki oleh saham anak, tetapi konsolidasinya tersebut sebelum adanya pembagian dividen. Nah, di sini kita lihat dulu pada tahun 2016 kedua perusahaan melaporkan net income tersendiri masing-masing sebagai berikut. Nah, kita lihat ya sebagai berikut. Di sini ada masing-masing pendapatan, yaitu ada 60.000 untuk P dan 40.000 untuk S, sedangkan dividen masing-masing adalah 30.000 dan 20.000. Bagaimana cara menyelesaikan? Masih soal yang sama, tapi di sini ada penambahan yaitu spirit earning sama dividen. Nah, di sini bila menggunakan cost method untuk mencatat investasi sahamnya, maka laporan konsolidasi nampak seperti berikut. Nah, laporan konsolidasinya nampak seperti ini. Nanti saya akan jelaskan. Saya langsung saja ke jurnal eliminasinya masing-masing. Bagaimana cara menggunakan atau melakukan jurnal eliminasi sehingga mendapatkan laporan konsolidasi secara cepat dan tepat. Nah, yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah di sini harus kalian lihat adanya eliminasi berkaitan dengan adanya investasi. Investasi berkaitan dengan pencatatan kenaikan ekuitas di S. Kita tahu ekuitas awal di tahun 2009 si PTP membeli PTS 200 capital stock dan return net earning beginningnya adalah 100.000 sehingga didapat 300.000. Sedangkan di sini kita tahu di kertas kerja tadi ekuitas si awal si S adalah 200.000 ditambah 130. Nih 200.000 ditambah dengan 130 return net earning beginnya ya untuk tahun 2000. Untuk tahun 2010. Nah, berarti di sini kita bisa dapat adanya kenaikan sebesar 30.000, yaitu dapat dari ekuitas awal 2010 dikurangi dengan ekuitas S awal 2009, maka didapat 30.000 dikali dengan 90%, hasil adalah 27.000. Itu langkah pertama untuk mencatat untuk jurnal eliminasi berkaitan dengan kenaikan ekuitas. Nah, adjustment berkaitan dengan ekuitas. Nah, yang kedua, yang B, di sini untuk mengeliminasi dividen income dari P. Kita tahu di sini si dividennya mendapatkan si P ada 18.000 nih. 18.000, maka wajib kita lakukan eliminasi dividen income si P dengan cara dividen income pada dividen S. Jadi kita meriklas ke dividen S sebesar 18.000. Terus yang kedua, mengeliminasi dividen income dari S. Kita tahu sama tadi di kertas kerjanya ada dividen income 3.000, maka kita jurnal dividen income pada dividen P sebesar 3.000 ya. Dividen income si ini kebalik, ini dividen income si S, ini dividen income si P. Nah, untuk yang E, kita bisa lihat di sini. Di sini untuk mengeliminasi akun resiprokal investasi S dengan ekuitas S. Yang harus kita perhatikan, di sini capital stock dan return net earning makanya sudah yang terbaru ya, yaitu 200.000 plus 130. Karena investasinya jadi 297, didapat dari mana? Awalnya dia 270 ditambah dengan 27.000 sehingga didapat 297.000. Nah, dengan demikian NCIS beginning bisa kita dapat yaitu 33.000. Yang ke F yang kalian harus perhatikan di sini untuk mencatat NCI expense, yaitu didapat dengan cara kita tahu jumlah jumlah NCI expense-nya adalah ini harusnya 43.000 ya. Berarti mencatat NCI expense 10% dikali dengan 43.000, sedangkan dividen 2.000 itu didapat dari dividen yang dihasilkan. Di sini dividen yang dihasilkan ada 20.000 dikali dengan 10%. Jadi sehingga 2.000 di sini, terus NCI ending berarti 2.300. Yang terakhir adalah untuk mengeliminasi akun investment dan memunculkan akun treasury stock pada saham P yang dimiliki oleh S. Maka treasury stock pada investment in P sebesar 70.000. Nah, kita bisa lihat maka neraca konsolidasinya nanti akan menghasilkan laporan seperti ini. Ya, karena ada pembagian dividen tadinya. Dividennya berupa
di sini 20.000 dan 30.000 sehingga mempengaruhi hasil dari nih dividen income-nya. Jadi mempengaruhi dari dividen income sekaligus nanti mempengaruhi konsolidasi statement-nya. Maka dapat dilihat laporan konsolidasi menghasilkan untuk total aset adalah 811.000 dan total liabilities dan equity juga 811.000. Saya rasa cukup bagaimana cara melakukan pembuatan laporan konsolidasi dengan menggunakan cost method untuk mencatat transaksi soal berkaitan dengan konsolidasi setelah tahun perolehan dengan pembagian dividen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dan kritik silakan komen di bawah ini. Thank you.